Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan terus berikan buat kita. Dan bagi saudara-saudara yang sedang menghadapi kesulitan, percayalah bahwa Tuhan akan beserta dengan saudara dan juga saya. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tetap selama-lamanya. Mari saat ini kita mau datang ke hadirat Tuhan. Mari kita mau tundukkan kepala sejenak, mengingat kebaikan Tuhan. Kita mau mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih setiamu sungguh berharga. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan?
Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan buat kami. Pada hari ini Tuhan, kami mau bersama menyiapkan diri, menyiapkan hati, sujud menyembah dan juga memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap hati kami, Engkau memberkati setiap kami yang mau datang dengan kerendahan hati kepadamu. Engkau akan memberikan kelegaan, Engkau akan memberikan sukacita, Engkau akan memberikan harapan yang baru di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Segala puji dan syukur mari kita naikkan baginya. Kita akan naikkan pujian ini. Segala puji syukur.
kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kita pakai untuk memuji, memuliakan Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tiba saatnya waktu yang kita tunggu setiap minggu untuk kita boleh datang kepada Tuhan dan merenungkan firman-Nya. Mari kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan menyiapkan diri untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin Roh Kudus hadir di sini Tuhan. Tiada yang mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa
Salam Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan selamat menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Pada pagi hari ini, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama memahami tentang bagaimana mengembangkan potensi diri kita, sehingga Tuhan memberikan keberhasilan kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena pengembangan potensi diri itu akan menghasilkan berdampak bagi seluruh kehidupan kita. Kehidupan saudara akan diangkat oleh Tuhan ketika potensi diri yang ada dalam diri saudara dikembangkan dan mencapai sampai maksimal. Nah, pada pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara buka di dalam Roma pasal 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab seperti sebuah tubuh, kita memiliki banyak anggota, tetapi masing-masing tidak memiliki tugas yang sama. Begitu juga kita, walaupun banyak, tetapi adalah satu tubuh di dalam Kristus Yesus. Dan masing-masing kita adalah anggota bagi yang lain. Kita memiliki anugerah yang berbeda-beda menurut kasih karunia yang diberikan kepada kita. Jika untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan bagian iman kita. Jika untuk melayani, baiklah kita melayani. Atau jika untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Atau jika untuk menghibur, baiklah ia memberikan penghiburan. Jika untuk memberi, baiklah ia memberi dengan murah hati. Jika untuk memimpin, baiklah ia memimpin dengan kesungguhan. Jika dengan menunjukkan belas kasih, baiklah melakukan dengan sukacita. Ayat-ayat ini mengajarkan kepada setiap saudara dan saya bahwa tiap orang punya bagiannya masing-masing, punya bakat masing-masing, punya talenta masing-masing. Dan ketika karunia ini dikembangkan, maka dampaknya akan menjadi berkat bagi orang lain. Dan ketika saudara memberkati orang lain, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Itu hukum yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana mengembangkan potensi dalam diri kita, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk baca di dalam Amsal pasal 30 ayat 24 sampai 28. Ada 4 hal yang kecil di atas bumi, tetapi mereka sangat bijaksana. Semut, bangsa yang tidak kuat, tapi menyediakan makanannya di musim panas. Pelanduk, bangsa yang tidak perkasa, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Belalang yang tidak punya raja, tetapi semuanya berbaris dengan teratur. Cicak yang dapat engkau tangkap dengan tangan, tetapi ada di istana raja. Ketika kita membaca ayat-ayat ini, kita merasakan satu hal yang tidak wajar. Mereka ini binatang-binatang yang lemah. Binatang-binatang yang tidak mempunyai kekuatan lebih
tidak seperti singa, tidak seperti beruang, tidak seperti harimau, dan masih banyak lagi contoh-contoh binatang yang kuat. Tetapi 4 binatang kecil ini, semut, pelanduk, belalang, cicak, itu binatang yang lemah. Tapi mereka punya kekuatan yang tidak nampak. Punya sesuatu yang lebih dalam diri mereka ini. Barangkali kita juga memahami, menganggap bahwa kita ini lemah. Tidak punya kekuatan yang luar biasa, yang hebat. Tapi pernahkah engkau berpikir bahwa di dalam setiap orang percaya, dia punya potensi yang luar biasa. Benih kerajaan Allah, benih kerajaan surga, kuasa surga, benih roh Allah yang ada dalam setiap orang percaya. Itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, dampak yang luar biasa. Ketika potensi kita dimunculkan, dibentuk, diproses, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama belajar, memahami bagaimana kita mampu membentuk dalam proses pembentukan dalam diri kita ini. Allah ikut bekerja untuk membentuk saudara dalam setiap situasi, dalam keadaan apapun. Tuhan itu bekerja dalam diri kita agar supaya potensi yang ada dalam diri kita ini tumbuh, kuat, muncul, dan berdampak luar biasa. Karena dalam diri saudara dan saya ada benih ilahi, benih kerajaan surga. Nah, kita akan lihat satu contoh tentang Musa. Musa diizinkan Tuhan 40 tahun di padang pasir agar mempersiapkan diri menjadi pemimpin bangsa Israel yang besar. Ketika Fir'aun mengetahui bagaimana Musa membunuh orang Mesir, maka situasi berbalik. Fir'aun kemudian memusuhi Musa, membenci Musa, putra mahkota yang pernah dipersiapkan akan menggantikan dirinya. Tapi Musa tidak ambil itu. Musa mengambil rencana Allah di dalam hidupnya. Lalu Musa pergi ke padang pasir. Selama 40 tahun dia ada di sana. Dan pada saat itulah, setelah 40 tahun, Tuhan berbicara kepada Musa melalui api yang menyala di padang pasir itu. Ini cara Tuhan untuk membentuk, memproses kehidupan seseorang. Saudara dan saya kadang-kadang diizinkan oleh Tuhan untuk berada di satu tempat yang gak enak. Terisolasi. Tempat yang tidak kita kehendaki dan tidak kita inginkan. Tapi Allah paksa kita ada di tempat itu. Apa tujuannya? Tuhan sedang memproses, membentuk saudara dan saya, mempersiapkan saudara dan saya, agar potensi dalam diri kita ini muncul, berkembang. Karena setiap potensi akan muncul, berkembang ketika seseorang mengalami tekanan dalam kehidupannya. Itulah Musa. Akhirnya Musa kemudian diperintahkan menghadap Fir'aun. Yang awalnya dia merasa ragu-ragu. Tapi Tuhan katakan, aku akan menyertai engkau. Aku akan bangkitkan engkau. Engkau akan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa menganggap siapa dirinya. Dia tetap ragu-ragu. Akhirnya Tuhan mengatakan, baik, kakakmu Harun akan mendampingi engkau. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang membawa masuk ke tanah perjanjian? Yosua. Tapi bagaimana beratnya seseorang bawa bangsa Israel
keluar dari Mesir dengan pola pikir budak, pola pikir kekalahan, pola pikir kegagalan. Mereka memang mendapat makanan, tapi mereka tidak bisa berkembang. Mereka hanya sebagai seorang budak. Kalau bangsa Israel tetap ada di tempat itu selamanya, mereka akan tetap jadi budak. Dan Allah harus keluarkan bangsa Israel ini dari Mesir. Agar supaya apa? Mereka merdeka. Potensi mereka akan dibangun. Potensi mereka akan berkembang. Sehingga kemudian ketika mereka masuk ke tanah perjanjian, mereka akhirnya diberkati Tuhan melalui potensi yang ada dalam diri mereka. Memang Yosua yang bawa masuk ke tanah perjanjian, tapi yang bekerja paling berat adalah Musa, yang membangkitkan iman bangsa Israel, yang membawa keluar dengan berbagai ancaman, dengan berbagai permasalahan. Selama 40 tahun, bangsa Israel ini diajak muter di padang gurun. Tujuannya apa? Tujuan Tuhan membawa mereka keliling selama 40 tahun di padang gurun adalah untuk mengubah pola pikir mereka, agar supaya mereka tidak memiliki pola pikir budak, tapi memiliki pola pikir manusia yang merdeka, yang berhasil, yang sukses, yang diberkati, yang punya tanah ladang sendiri. Sehingga harus dibentuk, diproses dulu. Saudara dan saya seringkali diproses oleh Tuhan dalam situasi yang enggak enak, yang enggak kita kehendaki. Tapi itulah cara Tuhan untuk memproses tiap anak-anaknya. Anak Raja Wali, kalau dia tidak dibentuk, diproses dengan latihan-latihan, dengan harus terbang di udara, harus dilepaskan oleh induknya di udara, anak Raja Wali akan tetap menjadi anak dan nggak bisa terbang tinggi, tidak berani menghadapi badai, tidak punya kemampuan lebih, potensi dirinya tidak akan tumbuh, tidak akan kuat. Untuk supaya anak Raja Wali ini bisa menjadi Raja Wali dewasa, yang kuat, yang siap menghadapi badai, yang menang atas badai, yang menang atas segala situasi, dia harus dilepaskan di udara. Dia harus dilatih, dididik supaya kuat. Saudara juga demikian, agar supaya engkau kuat, potensi dirimu terlatih, keluar, muncul, berdampak, menjadi pemenang. Engkau harus dilatih, dididik oleh Tuhan. Kita lihat contoh yang lain. Yusuf. Yusuf itu kan enak di rumahnya. Oleh bapaknya menjadi anak emas. Dikasih pakaian yang mewah. Tidak seperti kakak-kakaknya. Sampai akhirnya kakaknya menjadi iri. Yusuf dimasukkan ke sumur. Diangkat lagi. Dijual ke orang Mesir. Kelihatannya nggak adil ini. Nampaknya kok kenapa harus Yusuf menghadapi seperti ini? Tetapi ingat, perhatikan. Kalau Yusuf tidak dijual di tanah Mesir, Yusuf tidak mungkin ada di tanah Mesir, dan pada akhirnya tidak akan pernah menjadi pemimpin di Mesir yang dipercaya oleh Firaun menjadi orang kedua di Mesir kalau Yusuf tidak ada di Mesir. Nah, dimulai ketika Yusuf masuk dalam sebuah rumah, di rumah Potifar. Yusuf bekerja dengan baik. Dia mengembangkan potensi dirinya. Dan akhirnya dia dipercaya menjadi kepala rumah tangga yang menangani budak-budak, yang mempersiapkan segala sesuatu di sana. Ini pola pelatihan Tuhan kepada Yusuf, agar supaya Yusuf jadi pemimpin pada suatu saat nanti.
dia harus masuk ke dalam pelatihan yang Tuhan berikan. Pernahkah saudara berpikir bahwa ketika saudara diizinkan oleh Tuhan menghadapi situasi yang sulit, ketika engkau dihadapkan dengan hal-hal yang tidak mungkin, yang kita pikir, kenapa ini terjadi kepada saya? Kenapa masalah begitu rumitnya? Tapi itu cara Tuhan untuk melatih saudara. Cara Tuhan mendidik saudara. Cara Tuhan untuk supaya saudara potensinya dikembangkan, menjadi kuat, berdampak, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu cara Tuhan. Seperti cara Tuhan kepada Yusuf. Akhirnya kemudian Yusuf yang sudah dipercaya menjadi kepala rumah tangga, kemudian difitnah, harus masuk ke dalam penjara. Kita mulai berpikir lagi, loh kenapa orang sebaik Yusuf bisa jadi seperti itu? Dia difitnah, seolah-olah Tuhan tidak membela Yusuf, seolah-olah Tuhan biarkan begitu saja. Seperti seringkali kita berpikir, Tuhan, kenapa Engkau biarkan hidupku seperti ini? Kenapa Engkau enggak bela aku, Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kita seringkali berpikir demikian. Tapi Yusuf, dia tetap pegang firman Tuhan. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dan sampai akhirnya kemudian Yusuf bertemu dengan juru makanan raja dan juru minuman raja yang dipenjara, yang satu kamar, satu ruangan dengan Yusuf. Dan itulah cara Tuhan agar suatu saat nanti Yusuf bertemu dengan raja. Karena pada akhirnya nanti juru minuman raja itulah yang kemudian menjemput Yusuf mempertemukan dengan raja. Jadi dalam situasi yang sulit kadang-kadang kita berpikir kenapa demikian, tapi itu cara Tuhan agar supaya kita bisa bertemu dengan seseorang yang nantinya melalui orang ini kita diangkat. Itu caranya Tuhan. Itu sebabnya Yusuf diizinkan Tuhan mengalami ketidakadilan hingga masuk penjara agar bisa menjadi raja muda di Mesir. Tuhan merancangkan segala sesuatu di dalam kehidupan orang percaya agar mampu mengembangkan potensi diri dan hidup berguna bagi pekerjaan Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada tiap orang percaya. Jadi kita nggak perlu khawatir apapun yang terjadi dalam hidup kita. Allah ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itulah cara Tuhan. Jadi tetap berada pada posisi rencana Tuhan dalam hidup kita. Lalu bagaimana kita bisa mengembangkan potensi diri? Yang pertama, tertanam dalam tubuh Kristus. Roma 12 ayat yang keempat, sebab sama seperti pada satu tubuh, kita ini mempunyai banyak anggota. Tapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Nah, jadi kita ini tugasnya beda-beda. Tiap orang tugasnya beda-beda. Bakatnya beda-beda. Potensinya beda-beda. Maka untuk itu Allah ingin mengasah saudara dan saya, melatih, mendidik, mempersiapkan kita. Caranya bagaimana? Potensi kita ini akan dididik, dilatih oleh Tuhan. Potensi dalam diri kita ini dibuat oleh Tuhan agar supaya menjadi maksimal, menjadi kuat, menjadi berhasil, menjadi kepala dan bukan ekor. Itu cara Allah. Tertanam dalam tubuh Kristus. Artinya apa? Kita berada pada satu situasi, berada pada satu kelompok, komunitas, dalam gereja, dalam pelayanan. Dan di situ kita kemudian mulai berfungsi. Seseorang yang berfungsi menjadi berkat bagi orang lain, itu adalah salah satu contoh bagaimana Allah mau mengembangkan kapasitas dalam diri kita ini agar supaya kita menjadi sukses, berhasil,
berdampak karena potensi kita akan terus dibentuk oleh Tuhan dan semakin maksimal di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Setelah kita menjadi orang percaya, kita harus tertanam dalam tubuh Kristus sehingga bisa berfungsi dan bertumbuh ke arah yang Tuhan kehendaki. Biarkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, hidup saudara dan hidup saya. Tiap orang itu seperti anggota tubuh. Ada yang seperti jari tangan, mulut, telinga, hidung, mata, kaki, dan lain sebagainya. Dan tiap anggota tubuh ini harus berfungsi dengan baik. Kalau ada yang tidak berfungsi, maka tubuh itu menjadi lemah. Karena itu Tuhan ingin saudara dan saya berfungsi dengan baik. Engkau menjadi bagian apa dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan? Kalau kita tidak berfungsi sama sekali, maka potensi saudara akan berhenti di situ. Potensi kita tidak akan bertumbuh dan berkembang. Karena itu, untuk supaya kita memiliki potensi yang berkembang, maka masuk dalam pelayanan. Melayani orang lain. Menyerahkan hidup kita, agar hidup kita menjadi dampak dan berguna bagi orang yang percaya. Yang kedua, menemukan karunia rohani. Roma 12 ayat yang ke-6, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Artinya apa? Tiap orang itu punya karunia masing-masing. Saya nggak bisa seperti yang lain belum tentu bisa seperti saya. Kalau dia punya karunia yang sama dengan saya, dia akan bisa. Tapi tidak semua orang itu sama. Tiap orang punya karunia yang berbeda-beda. Engkau mengembangkan karuniamu bisa sampai di situ. Bagaimana kita bisa menemukan karunia? Contohnya gampang saja. Kaki itu berfungsi untuk berjalan, bergerak ke arah sesuatu, ke satu tempat. Tangan itu mengerjakan hasil karya dan lain sebagainya. Dia berfungsi dengan baik enggak tangan kita? Jadi untuk memudahkan, untuk mengetahui karunia yang ada dalam diri kita, maka saudara akan menemukan di mana engkau dengan mudah mengerjakan, menjadi berkat di situ, berdampak di tempat itu. Dalam pelayanan juga demikian. Tiap orang akan mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan bagiannya. Kalau di situ dia terlalu berat dan tidak bisa mengerjakan, berarti itu bukan karunia-Nya. Tapi kalau seseorang memang itu karunia yang Tuhan berikan, dia dengan nyantai, dengan sukacita, dengan sukarela, dengan senang hati, dia akan kerjakan. Tidak lagi berbantah-bantahan. Kenapa? Karena itu karunia rohani yang Tuhan berikan kepadanya. Di tempat pekerjaan reguler juga seperti itu. Kita akan menemukan sebuah tempat, sebuah pekerjaan di mana kita bisa mengerjakan dengan baik. Dan saya tahu kalau kita sungguh-sungguh mengerjakan, mengembangkan potensi kita, maka engkau akan sukses juga di dalam pekerjaan. Di dalam segala sesuatu, potensi seseorang itu akan berkembang kalau memang itu sungguh-sungguh karunia yang Tuhan berikan kepada orang tersebut. Tuhan menciptakan setiap kita itu unik dan berada dalam rancangannya yang ajaib. Artinya Tuhan memiliki tujuan yang berbeda-beda bagi setiap kita. Itu sebabnya penting bagi orang percaya untuk dapat menggali dan menemukan apa karunia rohani yang dimilikinya. Ada yang punya karunia berdoa, baiklah berdoa. Memberikan penghiburan, berikan penghiburan. Memberikan nasihat, lakukan untuk memberikan nasihat. Yang semua itu untuk membangun tubuh Kristus. Saling membangun,
satu dengan yang lain, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Kita ini nggak bisa bekerja sendiri. Tiap orang punya karunia, dan karunia-karunia yang berbeda-beda ini kalau dipersatukan maka menghasilkan pekerjaan yang besar. Jadi coba kita cari, kembangkan karunia kita. Apa yang bisa saya kerjakan buat pekerjaan Tuhan? Apa yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Ketika saudara dan saya mengembangkan dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menemukan seperti tadi, mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar. Artinya tiap saudara melakukan karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, maka kita dengan mudah mengerjakan. Telinga nggak usah kerja berat, dia bisa dengar. Mata cukup buka mata, dia bisa melihat. Demikian juga dengan karunia. Setiap orang yang punya karunia tertentu, sesuatu hal, dia akan ada di tempat itu. Dia akan kerjakan sesuai bagiannya. Dia akan kerjakan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Apakah itu berdoa, menyanyi, memuji Tuhan, menyembah, bermain musik, bersaksi, berdoa, dan lain sebagainya. Berkhotbah. Tiap orang itu punya karunia. Jadi itu Tuhan akan bangkitkan pada setiap orang. Dengan menemukan karunia rohani, kita akan lebih memahami apa yang harus kita kerjakan dalam memenuhi rencana Allah. Yang ketiga, mengembangkan karunia rohani. Kita akan lihat perumpamaan tentang talenta. Matius 25 ayat 20 dan 21. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Jadi punya 5 talenta, dapat laba 5 talenta. Katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Hei hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Artinya apa? Orang ini diberi 5 talenta, dia bisa mengerjakan potensi dalam dirinya, memaksimalkan, akhirnya berhasil. 5 talenta itu jadi 10 talenta. Kemudian ada yang dapat 2. Yang 2 juga begitu. Tuhan, kau berikan kepadaku 2 talenta. Aku dapat laba 2. 2 jadi 4. Dia kembangkan potensi dalam dirinya. Dia kembangkan talenta dalam dirinya. Dan hasilnya 2 jadi 4. Yang terakhir cuma 1. Tuhan kasih dia 1. Sempat saya berpikir, kok Tuhan nggak adil ya? Ada yang dapat 5, dapat 2, dapat 1. Kenapa itu? Ketika saya baca pada akhirnya, saya mengerti. Kenapa Tuhan hanya berikan kepadanya 1 talenta? 1 talenta saja dia nggak bisa mengembangkan. Apalagi 5. Saya percaya orang ini sebenarnya diberi banyak talenta, tapi dia tidak bisa mengembangkan potensi dalam dirinya. Karena kalau dia bisa kembangkan 1 akan jadi 2. Kemudian 2 talenta ini dia mulai asah lagi, mulai belajar lagi, terlatih, terdidik, mengembangkan demikian rupa. 2 akan jadi 4. 4 jadi 8. Dan itu cara Tuhan. Kalau saudara diberi 1 talenta saja nggak bisa mengembangkan, engkau nggak bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan ini nggak adil. Kenapa? Dia dikasih 5 kok saya 1. Loh 1 saja nggak bisa mengerjakan, nggak bisa mengembangkan, apalagi 5. Karena itu berapa banyak? Kalau kita lihat dalam pelayanan yang sudah diberikan sedemikian banyak, ditambah lagi, tambah lagi. Yang di bawah-bawah ini kadang-kadang iri, tapi dia nggak nyadari. Kalau dia diberi tanggung jawab seperti itu, bisa nggak? 1 saja nggak jalan,
apalagi 10. Lihat dalam dunia reguler, pengusaha, pekerja, mereka ini kalau kita lihat usahanya semakin mengembang. Yang kaya jadi tambah kaya, yang miskin jadi tambah miskin. Kenapa? Yang miskin ini kira-kira dikasih karunia enggak? Talenta enggak? Potensi enggak? Dikasih. Tapi dia enggak sanggup mengembangkan, enggak mau belajar. Pola pikirnya ini ciut sekali. Enggak mau mengembangkan diri, mengasah dirinya. Kalau saudara punya satu talenta, satu karunia, potensi satu saja, itu dikembangkan, ketika kemudian mulai berkembang, Tuhan tambahkan lagi potensi itu. Tuhan tambahkan lagi karunia itu. Tuhan akan tambahkan kepercayaan. Sesuai dengan prinsip yang Tuhan berikan. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberikan tanggung jawab perkara yang besar. Jadi dimulai dengan satu dulu. Satu bisa enggak? Kalau dia satu jadi 2, dia akan ditambahkan lagi 2 jadi 4. Dan kau akan memiliki perkembangan potensi yang luar biasa. Barang siapa setia dalam perkara yang kecil, dia akan diberi kepercayaan dengan perkara yang lebih besar. Itu prinsipnya Tuhan, caranya Tuhan. Jadi bagaimana engkau bisa jadi kepala, bisa jadi sukses, jadi berdampak, diberkati Tuhan? Caranya adalah kita ini mengembangkan potensi kita sekecil apapun. Kalau engkau diberi kepercayaan hal kecil, kembangkan, setia. Karena dengan setia pada perkara kecil, engkau akan diangkat oleh Tuhan. Nggak langsung ujuk-ujuk besar. Berkat itu pasti diberikan oleh Tuhan. Tapi bagaimana kita mendapat berkat? Dengan karunia untuk bisa menerima berkat. Mengembangkan karunia kita. Menjadi kepala dan bukan ekor. Nah, itu cara Tuhan. Bagaimana mempersatukan seluruh anggota tubuh kita ini agar supaya seluruh anggota tubuh kita ini berjalan dengan baik. Sama juga dunia pelayanan, dunia perdagangan, reguler dan lain sebagainya, itu dimulai dari kecil. Dan bagaimana kita bisa membangun hubungan dengan yang lain, mengembangkan potensi diri kita ini semakin lebih. Tuhan berkenan dan memberi apresiasi kepada hamba yang mengelola talenta dengan baik. Tapi dia menghukum hamba yang malas dan tidak mengelola talenta yang Tuhan berikan. Diambil lagi akhirnya. Sudah cuma dikasih 1, dia nggak ngerjakan, diambil lagi oleh Tuhan. Akhirnya orang ini nggak bisa melakukan apa-apa, nggak bisa mengerjakan apa-apa, nggak bisa terima berkat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengembangkan potensi dalam diri kita. Kita melihat orang-orang yang sukses, itu adalah orang-orang yang berjuang untuk mengembangkan potensinya. Bagaimana dia mengelola hidupnya, mengelola dirinya, mengelola keuangannya, mengelola hubungan satu dengan yang lain, mengelola lingkungannya dan lain sebagainya. Dengan cara seperti itu, Tuhan membentuk orang ini, memproses orang ini, dan memberikan kepercayaan kepadanya semakin lebih lagi. Sehingga firman Tuhan katakan, yang kaya menjadi tambah kaya, yang miskin jadi tambah miskin, karena dia nggak mau mengembangkan potensi dalam dirinya. Tuhan menginginkan agar setiap talenta yang diberikan kepada kita ini untuk dikembangkan, termasuk karunia rohani. Tujuannya agar kita mendukung pekerjaan Allah di muka bumi, dan bagaimana hidupnya ini menjadi dampak dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena itu setiap saudara dan saya, mari, bagaimana potensi dalam diri kita ini? Kembangkan. Tuhan akan angkat engkau jadi kepala. Dan Tuhan akan berikan kesuksesan, keberhasilan dalam diri saudara. Kenapa? Karena potensi kita, benih ilahi yang Tuhan tanam, yang Tuhan taruh dalam hidup kita ini, bertumbuh dan berbuah-buah
bagi kerajaan Allah. Di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, keluarga, dan apapun yang kita kerjakan, maka potensi saudara ini akan sangat berdampak dalam hal apapun. Engkau diberkati Tuhan, ada berkat atas kita, tapi berkat itu tidak akan pernah sampai kalau potensi tidak kita kembangkan, kalau talenta kita biarkan. Tetapi kalau potensi, talenta, karunia yang Tuhan berikan kepada saudara dikembangkan, maka berkat itu akan mengalir, kita bisa menerima dan menjadi dampak, menjadi berkat, menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama menyerahkan hidup kita dan mulai hari ini dan seterusnya. Saudara yang sudah kemarin-kemarin sudah melatih, membentuk, mengembangkan potensi diri, kembangkan lagi, lebih kuat lagi, lebih besar lagi, dan kau akan dipakai dengan luar biasa oleh Tuhan. Dan yang belum, mari hari ini juga engkau ambil keputusan, Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Aku tahu potensi dalam hidupku ini akan berkembang ketika aku dihadapkan dengan situasi yang sulit. Dan situasi yang sulit itu tidak akan kujalani sendiri. Engkau akan berikan hikmat Tuhan sehingga aku dapat menghadapi, melakukan, mengerjakan, mengatasi masalah itu dengan baik ketika hikmat Tuhan diberikan kepadaku. Dan aku percaya hikmat Tuhan itu akan terjadi, akan aku alami, akan aku terima ketika aku dekat dengan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber hikmat, sumber talenta, sumber segala sesuatu yang menyebabkan talenta, potensi diri dalam diriku akan berkembang kalau aku dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kalau pada pagi hari ini Engkau membentuk, mempersiapkan kami, mengajar kami untuk kami bisa memahami bagaimana kami bisa melatih, mempersiapkan, mengembangkan potensi diri kami, karunia, talenta yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sukses dalam segala sesuatu, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Tuhan akan berikan keberhasilan kepada kami, dan kami percaya kami akan diangkat jadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Bapa. Bagi yang belum memahami, kami berdoa bagi mereka Tuhan. Oh Tuhan, tolong mereka supaya mereka bertumbuh di dalam Engkau, semakin kuat di dalam Engkau, potensi dalam dirinya semakin dikembangkan. Mungkin mereka belum tahu caranya. Tuhan berikan hikmat agar mereka sungguh-sungguh bisa mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Kami bersyukur Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu tidak hanya kita dengar, melainkan kita mau melakukannya. Saat ini kita akan menaikkan doa syafaat. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan naikkan pujian. Kau selalu punya cara, karena kita percaya Tuhan punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu. Dan ku tenang
Tuhan, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat buat kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau Allah yang Tuhan yang maha dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Bersyukur atas waktu ini, atas pada pagi hari ini Tuhan kami telah beribadah, kami telah mendengar sabda-Mu, kami telah menerima berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau memimpin setiap kami Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan kehidupan kami Tuhan, yang mengalami kelemahan Engkau berikan kelegaan dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan setiap kami yang mengalami masalah, Engkau yang memberikan kekuatan Tuhan. Bahkan setiap kami yang ada di rumah yang mengalami apapun Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau yang menjadi jawaban dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan kami bersyukur Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah yang melihat video ini Tuhan. Engkau yang melawat kehidupan mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka semua Tuhan. Terima kasih Engkau juga berkati gereja kami Tuhan, HUG Solo, biarlah Engkau berkati pemimpin kami mulai dari Pak Kris dan Bu Kris Tuhan, biarlah Engkau melawat kehidupan mereka Tuhan, bahkan hikmat-Mu Tuhan Engkau terus berikan dalam kehidupan mereka Tuhan. Juga Engkau berikan buat kami semua yang mengalami sakit penyakit Tuhan. Terlebih-lebih di dalam Tuhan Engkau memimpin kehidupan kami agar kami terus berkarya buat kehidupan, buat gereja-Mu Tuhan, bahkan buat orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Bahkan kehidupan kami secara pribadi Engkau yang melawat, Engkau yang memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini biarlah Engkau yang memimpin kami, pikiran kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami menyerahkan setiap sidang jemaat-Mu, biarlah Engkau yang memberkati dan melawat setiap kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengangkat tangan untuk menerima berkat-berkat-Nya. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat rahmat anugerah Allah Bapa. Oleh cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus yang memberkati hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkati studimu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati apa yang kau kerjakan, Tuhan yang membuatnya menjadi berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.